Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mesiana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Tokoh teori organisasi klasik yang pertama Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Yang kedua, Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Yang ketiga, Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Yang keempat, Chester E. Barnard pada tahun 1886 sampai 1861. Yang pertama, Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, remunerasi atau penggajian, sentralisasi atau desentralisasi, hierarki atau rangkaian pemerintah, ketertiban, keadilan, stabilitas masa jabatan, inisiatif, dan semangat korps atau semangat kesatuan. Menurut Max Weber, mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur mengenai peraturan dan wewenang dengan jelas atau value oriented. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara logis. Evaluasi presentasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, memerlukan pengendalian peraturan dari semua aktivitasnya dengan hati-hati. 6 prinsip ideal birokrasi. Yang pertama, peraturan yang ada dalam birokrasi harus jelas dan tegas. Yang kedua, terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Yang ketiga, sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian. Yang keempat, para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari pemilik modal. Yang kelima, prinsip hierarki. Yang keenam, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Keenam prinsip di atas kemudian dipilah menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip struktural dan prinsip-prinsip prosesval. Mary Parker Follett. Mary Parker Follett bertindak sebagai jembatan antara teori klasik dan aliran hubungan manusiawi. Karena pemikirannya berdasarkan kerangka klasik, tetapi memperkenalkan beberapa unsur baru tentang aspek-aspek hubungan manusiawi. Mary Parker Follett adalah ahli ilmu pengetahuan sosial pertama yang menerapkan psikologi pada perusahaan, industri, dan pemerintah. Dia memberikan sumbangan besar dalam bidang manajemen melalui aplikasi praktek ilmu-ilmu sosial dalam administrasi perusahaan. Follett percaya bahwa konflik dapat dibuat konstruktif dengan penggunaan proses integrasi di mana orang-orang yang terlibat mencari jalan pemecahan bersama perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dia juga menguraikan suatu pola organisasi yang ideal di mana manajer mencapai koordinasi melalui komunikasi yang terkendali dengan para karyawan. Chester E. Barnard. Chester E. Barnard, presiden perusahaan Bell Telephone di New Jersey, menulis bermacam-macam subjek manajemen dalam bukunya yang berjudul The Function of the Executive, yang ditulisnya pada tahun 1938. Dia memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Chester E. Barnard adalah perumusan tujuan, pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Barnard menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Menurut teori ini,
Bawahan akan menerima pemerintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Chester E. Barnard adalah pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk mengelola organisasi. Demikianlah presentasi saya mengenai teori organisasi klasik. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.